Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang rangkaian dasar penguat mata kuliah elektronika dasar. Dosen pengampu Pak Suwondo, MSI. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Faza Mazaya, kedua Kurniasi, ketiga Muhammad Dwi Cahyo Kuncoro, keempat Silvi Dian Renata, kelima Sifano Zahidah, keenam Muhammad Fikri Rizal, dan terakhir Saida Mawayuni. Konten-konten yang akan kami bahas, yang pertama ada dasar teori, tujuan, pembahasan, dan kesimpulan. Pertama akan dibacakan oleh Kurniasi. Dipersilahkan. Oke, sebelum kita menuju ke pembahasan, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang dasar teorinya dulu. Pada dasarnya, transistor ini merupakan komponen elektronik yang dibuat dengan menggunakan bahan semikonduktor dan banyak memiliki kemampuan aplikasinya dalam rangkaian elektronika, yaitu salah satunya sebagai penguat. Nah, transistor ini berfungsi sebagai penguat ketika arus basis berubah. Perubahan kecil arus basis ini mengontrol perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emiternya. Berdasarkan sistem pertahanan transistor, penguat transistor ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada common base atau penguat basis, common emitter atau penguat emitor, dan common collector atau penguat kolektor. Di next. Ketiga jenis penguat ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu ada common base yang memiliki karakteristik sebagai penguat tegangan antara sinyal input dan outputnya, namun tidak menghasilkan penguatan pada arus. Lalu ada common collector yang memiliki karakteristik sebagai penguat arus, namun tidak menghasilkan penguatan pada tegangannya. Lalu kemudian ada common emitter yang memiliki karakteristik sebagai penguat tegangan dan arus antar sinyal input dan outputnya yang menggunakan transistor. Next. Kemudian di sini ada common base. Common base ini seringkali dipakai pada penguat frekuensi tinggi, yaitu pada jalur very high frequency dan ultra high frequency. Common base ini adanya isolasi yang tinggi dari input ke outputnya, sehingga meminimalkan efek umpan balik. Common base ini juga bisa dipakai sebagai buffer dan memiliki impedensi input yang relatif tinggi, sehingga common base ini cocok digunakan sebagai penguat sinyal kecil atau preamplifier. Kemudian ada common collector. Common collector ini mempunyai penguatan arus yang sama dengan HFE transistornya. Sinyal outputnya ini sepasa dengan sinyal input. Common collector ini juga cocok dipakai untuk penguat penyangga atau buffer. Common collector ini juga mempunyai penguat tegangan yang sama dengan 1 dan sinyal outputnya itu sepasa dengan sinyal input. Lalu ada common emitter. Common emitter ini memiliki stabilitas penguatan yang rendah karena bergantung pada suhu dan juga bias transistornya. Common emitter ini sangat mungkin terjadi osilasi karena adanya umpan balik positif, sehingga sering dipasang umpan balik negatif untuk mencegahnya. Lalu ada sinyal outputnya, ini berbalik fasa 180 derajat terhadap sinyal input. Dan common emitter ini seringkali dipakai pada penguat frekuensi rendah, terutama pada sinyal audio. Kemudian akan dilanjut dengan rekan saya. Baik, selanjutnya ada karakteristik rangkaian dasar penguat transistor. Secara singkat dapat dilihat dalam tabel di mana rangkaian penguat transistor emitter bersama itu impedansi inputnya rendah, impedansi keluarnya tinggi, penguatan arusnya tinggi, penguatan tegangannya tinggi, penguatan dayanya tinggi, dan hubungan fasa output terhadap inputnya berbeda fasa 180 derajat. Dan di basis bersama atau common base itu impedansi inputnya sangat rendah, impedansi keluarannya tinggi, penguatan arus di bawah satu satuan yang artinya itu rendah, penguatan tegangannya sedang, penguatan dayanya tinggi, dan hubungan fasa output terhadap inputnya sepasa. Pada common collector atau kolektor bersama, impedansi masukannya cukup tinggi, impedansi keluarannya rendah, penguatan arusnya tinggi, penguatan tegangannya rendah, penguatan dayanya rendah, dan hubungan fasa output terhadap inputnya sepasa. Di mana di sini tampilkan rumus-rumus faktor penguatan dari rangkaian dasar penguat transistor. Di mana faktor penguatan arus, tegangan, dan daya basis bersama itu ketiganya sama ya, basis bersama, emitter bersama, dan kolektor bersama itu mempunyai rumus penguatan arus, tegangan, dan daya. Hanya berbeda di tegangan dan arusnya. Di mana di basis bersama itu
penguatan arus sama dengan IC dikali IE, sedangkan penguatan tegangannya VCB dibagi VEB, dan faktor penguatan dayanya itu AV dikali AI. Lalu pada emitter bersama itu penguatan arusnya IC per IB, penguatan tegangannya VCE per VBE, penguatan dayanya sama AV dikali AI. Faktor penguatan pada kolektor bersama itu IE, penguatan arusnya IE per IB, penguatan tegangannya VCE per VBC. Ya, selanjutnya ada gambar dari ketiga konfigurasi rangkaian penguat transistor, di mana di sini ada di sebelah kirinya itu gambar rangkaian yang sederhana, dan di sebelah kanannya itu gambar rangkaian yang lebih kompleksnya. Yang pertama ini ada rangkaian common collector, di mana terbagi menjadi 3 daerah utama, yaitu daerah base atau terminal base, dan daerah emitor, dan daerah kolektor. Di mana pada common collector ini input diambil dari base dan outputnya dari emitor. Pada rangkaian common emitter itu inputnya diambil dari base dan outputnya dari kolektor. Dan pada rangkaian basis bersama itu inputnya diambil dari emitor, outputnya dari kolektor. Next. Lalu ada tujuan praktikum. Pada praktikum kali ini tujuannya adalah memahami dan merangkai rangkaian dasar penguat transistor, yaitu rangkaian emitter bersama atau common emitter, kolektor bersama atau common kolektor, dan basis bersama atau common base. Selanjutnya ada memahami karakteristik penguatan tegangan dan penguatan arus dari rangkaian-rangkaian dasar penguat tersebut. Next. Selanjutnya ada metode praktikum. Pada praktikum kali ini alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada satu unit PC, software and multisim, di mana pada kegiatan satu yaitu kita membuat rangkaian dasar penguat basis bersama, di mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita susun rangkaian seperti gambar pada modul, lalu kita jalankan simulasi, dan kita catat nilai arus dan tegangan yang tertampil di multimeter. Lalu kita hentikan simulasi, lalu kita pasang osiloskop, di mana channel A itu kita hubungkan kepada sumber AC atau PS, dan channel B kita sambungkan kepada resistor beban atau RL. Selanjutnya kita bedakan warna kabel channel A dan kabel channel B. Lalu kita jalankan simulasinya, lalu kita buka osiloskop, dan kita atur trigger serta skala dari osiloskop tersebut, sehingga gelombang dapat kita amati. Lalu kita amati bentuk gelombang output dan gelombang input dari osiloskop. Lalu kita hentikan simulasi, lalu kita ulangi langkah 2-10 dengan nilai tegangan sumber yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda pula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Cahyo. Selanjutnya itu mengenai langkah-langkah kegiatan 2 rangkaian dasar penguat emitter bersama dan kegiatan 3 rangkaian dasar penguat emitter bersama. Ini sebenarnya kegiatan 2 dan 3 itu langkah-langkahnya sama ya dengan kegiatan 1. Cuman yang membedakannya itu hanya bentuk rangkaiannya saja. Next. Berikutnya kita masuk kepada cara merangkai rangkaian penguat. Cara yang pertama itu kita buat lembar baru di multisim. Selanjutnya buat rangkaian kegiatan 1 terlebih dahulu seperti pada modul praktikum 5. Lalu klik group play source yang ada di tabel shortcut aplikasi multisims. Selanjutnya kita pilih tegangan AC voltage di tab family signal voltage source, atau bisa klik juga di all families lalu langsung pilih AC voltage. Dan di menu yang sama pilih tegangan DC power untuk VCC-nya. Next. Selanjutnya itu kita klik group place basic yang letak ikonnya itu di samping place source. Kemudian di bagian family klik resistor. Lalu sesuaikan ukuran yang dibutuhkan di komponennya. Resistornya ini berguna sebagai penghambat arus listrik dan memiliki nilai hambatan atau resistansinya. Selanjutnya untuk kapasitor di place basic juga klik bagian family-nya, pilih kapasitor dan sesuaikan sesuai modul. Kapasitor di sini berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik sementara. Dan yang ketujuh itu transistor, letaknya di place transistor, bagian family all families, dan kita ketik komponen yang dibutuhkan. Transistor itu komponen elektronika aktif semikonduktor sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, penguat, stabilitas tegangan, osilator, dan modulasi sinyal. Kemudian masuk ke all families dan pilih komponen yang DC107 DP.
Nah, langkah selanjutnya yang kedelapan itu klik multimeter yang ada di baris samping gambar kanvas, begitupun untuk osiloskopnya. Lalu yang kesembilan, ketika semua alat yang dibutuhkan pada rangkaian sudah tersedia, sambungkan bagian-bagian alatnya menjadi rangkaian yang sesuai dengan gambar yang ada di modul praktikum 5. Seperti gambar yang tertera ya, ini gambar rangkaian kegiatan 1 bisa dilihat, rangkaian kegiatan 2, begitu juga rangkaian kegiatan 3. Lalu, pasang osiloskop pada rangkaian. Channel A pada sumber tegangan AC, VS, dan channel B pada resistor beban RL. Lalu setelah semua terpasang sesuai, jalankan rangkaian dengan mengklik segitiga hijau di tab menu atau F5 dan tunggu hasilnya beberapa saat. Kemudian kita lihat nilai yang tercatat pada multimeter yang terpasang pada rangkaian, dan lihat pula gelombang yang terbentuk pada osiloskop. Pada osiloskop yang sudah dibuka, atau trigger osiloskop ke posisi single untuk mempermudah pengamatan. Nah, yang terakhir, lakukan langkah-langkah yang sama untuk rangkaian kegiatan 2, atau rangkaian penguat emitter bersama, dan rangkaian 3 penguat kolektor bersama, dengan penyesuaian jumlah alat yang dibutuhkan pada rangkaiannya, pada setiap rangkaiannya. Berikutnya adalah pembahasan. Berikut screenshot dari rangkaian 3 kegiatan beserta bentuk gelombang yang terbentuk pada osiloskop. Rangkaian penguat basis bersama. Dapat dilihat bahwa kedua gambar berikut adalah rangkaian yang sama, namun memiliki nilai sumber tegangan yang berbeda. Pada gambar juga tercantum nilai dari TCB, VEB, IC, dan IE. Next. Untuk gambar sebelah kiri, gelombang yang biru merupakan channel A dan hijau merupakan channel B. Kedua gelombang memiliki perbedaan bentuk dan amplitude yang jauh. Bentuk gelombang channel A dan B sefase, tidak mengalami inverting. Pada gelombang keluaran, gelombang sumbu X positif dan Y negatif terpotong, karena gelombang output telah melebihi garis beban, sehingga gelombangnya terpotong. Penguatan tegangan yang tinggi terjadi pada rangkaian emitter bersama. Untuk gambar yang kanan, biru merupakan channel A dan hijau merupakan channel B. Kedua gelombang memiliki perbedaan bentuk dan amplitude yang jauh, tetapi berbeda dengan kondisi sebelumnya, gelombang channel A sekarang lebih besar. Untuk gelombang channel A dan B fase, tidak mengalami inverting. Pada gelombang keluaran, gelombang sumbu X positif dan sumbu Y negatif terpotong, karena gelombang output telah melebihi garis beban. Penguatan tegangan yang tinggi terjadi pada rangkaian emitter bersama. Next. Ini sama seperti sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fikri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian penguat emitter bersama. Pada gambar bisa dilihat bahwasanya ada dua kondisi dengan tegangan sumber yang berbeda. Yang pertama yaitu tegangan sumber 2 volt PK. Dapat dilihat bahwasanya gelombang biru adalah channel A dan gelombang hijau adalah channel B. Kedua gelombang mempunyai perbedaan bentuk dan amplitudonya itu yang cukup jauh. Dan juga gelombang channel A dan B itu tidak sefasa karena mengalami inverting, di mana saat kondisi input berada di puncak, maka posisi outputnya berada di lembahnya. Lalu pada gelombang outputnya, sumbu X positif dan sumbu Y negatif itu terpotong karena gelombang outputnya itu telah melebihi garis beban yang telah tergarisi sehingga gelombangnya itu terpotong. Lalu penguatan tegangan yang tinggi terjadi pada rangkaian emitter bersama. Lalu pada kondisi tegangan sumbernya itu 4 volt PK, dengan keadaan yang sama di mana gelombang biru adalah channel A dan gelombang hijau adalah channel B, dapat dilihat bahwa kedua gelombang itu juga sama sifat dengan sebelumnya, bahwa gelombang channel A itu dan channel B itu tidak sefasa. Tetapi gelombang channel A sekarang lebih besar karena tegangan sumbernya itu 4 volt PK, sedangkan yang sebelumnya adalah 2 volt PK. Lalu pada gelombang keluaran, gelombang sumbu X positif dan sumbu Y negatifnya itu terpotong karena gelombangnya itu sudah melebihi garis beban, sehingga memberikan efek terpotongnya garis atau gelombangnya tersebut. Lalu penguatan tegangan yang kuat terjadi pada rangkaian emitter bersama. Selanjutnya yaitu rangkaian penguat kolektor bersama. Dapat dilihat dari gambar, beginilah rangkaian dari penguat kolektor bersama.
Dapat diketahui juga ketegangan dan juga arus dari kolektor, basis, emitter, dan juga gabungan antara kolektor basis, kolektor emitter, dan lain-lain. Dan tentunya nilai-nilainya itu berbeda-beda di setiap multimeternya. Nah, dari gambar kita bisa melihat bahwanya di osiloskop kondisi tegangan sumbernya itu 2 volt PK pada gelombang biru channel A dan gelombang hijau itu channel B. Gelombang channel A dan gelombang channel B itu sama besar. Dan juga kedua gelombangnya itu sefase, tidak mengalami inverting juga. Nah, gelombang keluaran sumbu X dan sumbu X positif dan Y negatifnya itu tidak terpotong karena tidak melebihi garis beban. Dan penguatan tegangannya itu terjadi pada rangkaian kolektor bersama yang juga bersifat relatif rendah gitu. Lalu pada kondisi tegangan sumbernya itu 4 volt PK dengan sifat yang sama, tetapi yang membedakan adalah channel A-nya itu lebih besar daripada sebelumnya karena tegangan sumbernya itu adalah 4 volt PK. Lalu kedua gelombang juga sefase, tidak mengalami inverting. Dan gelombang sumbu Y negatif dan sumbu Y negatifnya saja pada gelombang outputnya itu terpotong karena melebihi garis beban. Lalu penguatan tegangan yang terjadi pada rangkaian kolektor bersama lebih tinggi dari tegangan sumber 2 volt PK sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ini ada hasil dari rangkaian penguat. Yang pertama secara dibuat dalam tabel. Yang pertama ada rangkaian penguat basis bersama dengan PCC sebesar 12. Di sini dapat dilihat dengan perbedaan penggunaan tegangan sumbernya, yaitu 2 volt PK dan 4 volt PK, diperoleh bahwa saat kondisi rangkaian penggunaan VS-nya sebesar 4 volt PK ini lebih besar hasil tegangan maupun arusnya dibandingkan kondisi VS sama dengan 2 volt PK. Kemudian yang kedua ada pada rangkaian penguat emitter bersama dengan VCC-nya juga sama 12 volt. Saat kondisi 2 volt PK didapatkan hasil yang lebih kecil dibandingkan saat kondisi 4 volt PK, tetapi besar dari arus kolektornya lebih besar saat kondisi VS sama dengan 2 volt PK. Selanjutnya. Yang ketiga ada rangkaian penguat kolektor bersama dengan penggunaan VCC-nya juga 12 volt. Saat kondisi 2 volt PK dihasilkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi VS sama dengan 4 volt PK, tetapi mengalami penurunan di pengukuran pada tegangan kolektor emiternya. Selanjutnya. Kemudian di sini ada perhitungan untuk penguatan arus, penguatan tegangan, dan penguatan daya dari masing-masing penguatan rangkaian. Yang pertama pada penguatan basis bersama, penguatan arusnya digunakan rumus arus kolektor dibagi arus emitor dihasilkan sekitar 0,71669606 ampere. Untuk penguatan tegangannya digunakan rumus tegangan kolektor basis dibagi tegangan emitor basis dihasilkan sebesar 9,85223 volt. Untuk penguatan dayanya ini adalah perkalian antara penguatan arus dan penguatan tegangan dihasilkan sebesar 7,0610 volt ampere atau joule. Kemudian pada saat kondisi 4 volt PK penguatan arusnya dihasilkan sebesar 0,53059 ampere. Penguatan tegangannya dihasilkan sekitar 3,99175 volt. Untuk penguatan dayanya sekitar 2,118 volt ampere. Dapat dilihat bahwa besar penguatan arus, tegangan, dan dayanya lebih besar saat kondisi VS sama dengan 2 volt PK. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini ada yang kedua pada rangkaian penguatan emitter bersama saat kondisi 2 volt PK untuk penguatan arusnya digunakan rumus arus kolektor dibagi arus basis dihasilkan sebesar 17,49488,157 ampere. Untuk penguatan tegangannya digunakan rumus tegangan kolektor emitor dibagi kolektor basis emitor dibagi tegangan basis emitor dihasilkan sekitar negatif 76,52723 volt. Kemudian di penguatan dayanya dihasilkan sekitar negatif 1338,835999 volt ampere. Untuk saat kondisi VS sama dengan 4 volt PK ini penguatan arusnya dihasilkan sebesar 2,946 ampere. Untuk penguatan tegangannya sekitar negatif 4,7144896 volt. Untuk penguatan dayanya dihasilkan sebesar negatif 13,889481765 volt ampere. Di mana pada penguatan rangkaian penguatan emitter bersama ini saat
tegangan basis emitornya bernilai negatif, sehingga hasil penguatan tegangannya pun negatif, di mana berarti terjadi tegangan output yang 180 derajat di luar fase mengenai inputnya, sehingga penguatan tegangan negatifnya itu terjadi ketika tegangan keluarannya itu lebih kecil karena ada redaman atau pergeseran fasa daripada tegangan masukannya. Dan juga mungkin bisa dipengaruhi oleh VCC-nya, besar VCC yang digunakan, karena di sini digunakannya 12 volt, sehingga bisa menghasilkan negatif. Ketika kondisinya bisa diperbesar, VCC-nya bisa didapatkan hasil yang positif pada tegangan DE-nya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Untuk faktor penguatan arus kolektor bersama untuk 2 volt PK harusnya sebesar 271,1 ampere, untuk penguatan tegangannya sebesar 1,09 volt, dan untuk penguatan dayanya sebesar 297,9 volt ampere. Dan untuk faktor penguatan arus kolektor bersama sebesar 4 volt PK, untuk arusnya sebesar 276,3 ampere, untuk penguatan tegangannya sebesar 1,05 volt, dan untuk penguatan dayanya sebesar 290,62 volt ampere. Selanjutnya. Terakhir ada kesimpulan. Untuk common base, data yang sudah diperoleh menunjukkan bahwa semakin besar nilai sumber tegangannya, akan semakin besar pula nilai setiap parameternya. Pada keadaan gelombang juga berbeda antara tegangan sumber 2 volt dengan 4 volt, di mana gelombang pada tegangan sumber 4 volt akan merubah besar amplitudo dari sebelumnya. Untuk common emitter, data yang sudah diperoleh menunjukkan bahwa semakin besar nilai sumber tegangannya, akan semakin besar pula nilai setiap parameternya, tetapi berbeda untuk besaran IC untuk mengalami penurunan nilai. Pada keadaan gelombang juga berbeda antara tegangan sumber 2 volt dengan 4 volt, di mana gelombang pada tegangan sumber 4 volt akan merubah besar amplitudo dari sebelumnya. Untuk common collector, data yang sudah diperoleh menunjukkan bahwa semakin besar nilai sumber tegangannya, akan semakin besar pula nilai setiap parameternya, tetapi nilai pertambahannya tidak begitu besar seperti data-data sebelumnya. Selanjutnya, untuk nilai parameter VCE cenderung berkurang. Pada keadaan gelombang juga berbeda antara data-data sebelumnya, di mana dua gelombang tersebut saling berhimpit atau sefase. Selanjutnya. Untuk hasil perhitungan yang kita dapatkan menunjukkan bahwa nilai dari setiap penguat arusnya bersifat fluktuatif, tidak bersifat stagnan atau stabil. Hal itu dikarenakan variabel yang dioperasikan berbeda-beda, sehingga tidak menghasilkan nilai yang stabil. Kedua, besar nilai penguatan tegangan, arus, dan daya dari 3 rangkaian penguat tersebut memiliki nilai yang lebih besar saat posisi 2 volt PK dibanding dengan rangkaian dengan posisi 4 volt PK. Kecuali pada rangkaian penguat emitor bersama kondisi 4 volt PK, AV-nya lebih besar dibanding AV 4 volt PK. Yang ketiga, penguatan tegangan terbesar dan terkecil adalah rangkaian penguat basis bersama dan rangkaian penguat emitter bersama, karena besar nilai VBE yang diperoleh negatif. Penguatan arus terbesar dan terkecil adalah rangkaian penguat kolektor bersama dan rangkaian penguat basis bersama. Yang keempat, rangkaian penguat basis bersama diperuntukkan untuk mengutamakan penguatan tegangan dibanding dengan penguatan arus. Misalnya, digunakan pada rangkaian penguat frekuensi tinggi lebih dari 10 MHz. Yang selanjutnya, rangkaian penguat kolektor bersama digunakan dalam rangkaian yang membutuhkan penguatan arus saja dibanding penguatan tegangan. Misalnya, pada rangkaian yang memerlukan impedansi output yang rendah. Rangkaian yang paling bagus dari 3 jenis rangkaian penguat dari hasil praktikum tersebut adalah rangkaian kolektor bersama, dilihat dari besar penguatan tegangan dan arus yang diperoleh. Karena tergantung dari besar VCC yang digunakan, namun tentunya kembali pada kebutuhan yang dibutuhkan pada rangkaiannya. Yang terakhir, sebenarnya rangkaian pada emitor bersama lebih stabil jika besar VBE yang dihasilkan tidak negatif. Pengaruh VBE pada besar penguatan arus dan tegangannya cenderung tidak kecil. Biasanya rangkaian emitor bersama adalah rangkaian penguat paling bagus dari 2 tipe penguat lain dan juga banyak digunakan, di mana dapat digunakan dalam pengukuran yang membutuhkan penguatan arus dan tegangan secara bersamaan. Misalnya banyak digunakan pada penguat frekuensi rendah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.